وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجو الأمر كله. يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلنا على وسائل الخير وطرق العافية في أمر الدين والدنيا والآخرة. نتوجه إلى المولى أن يبارك لنا في هذه الساعة فينا وفيكم الحاضرين والحاضرات أجمعين، وأن يرزقنا حسن الاستماع حتى نترك إلى معنى الاتباع ونحصل على البركة إن شاء الله الانتفاع حسا ومعنى بسر وببركة نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أرحم الراحمين. Syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk berkumpul di tempat yang mulia ini, di saat yang mulia ini, baina al-isya'in, waktu antara maghrib dan isya, merupakan waktu yang paling mulia. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di dalam majelis yang mulia dan waktu yang mulia dan saat yang mulia ini untuk mengkaji, mempelajari dengan niat mengamalkan apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syariatnya. Dalam kitabnya Risalatul Jami'ah ini Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengajarkan kepada kita akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan sampai pada rukun yang keempat daripada rukun-rukun Islam kemarin, ialah membayar zakat. Sampai kita sudah membahas pada masalah zakat harta. Kemudian di sini akan dibahas mengenai masalah zakat badan atau zakat fitrah. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut ini merupakan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang dengannya insyaallah Allah Subhanahu wa taala menambah kedekatan dan ketakwaan kita, keislaman, menguatkan keimanan kita kepadanya, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengaruniai kita juga semua insyaallah juga rezeki yang berkah lagi melimpah dan juga zuriat salihin dan salihat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wa zakatul fitri wajibatun ala kulli muslim. Sebagaimana kita ketahui, zakat harta itu hukumnya wajib, pun juga zakat badan ini atau disebut dengan zakat fitrah pun juga hukumnya wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Namun di sini ada ketentuan-ketentuan mengenai zakat fitrah. Bagaimana kewajibannya bagi setiap muslim? Idza fadalat an qutihi wa quti man yaqutuhu yawmal 'id wa lailatan. Ini syaratnya kita membayar zakat fitrah ini adalah apabila memang seseorang itu memiliki kelebihan bahan pokok daripada apa yang dimakannya, dan juga orang-orang yang merupakan nafkahnya berada di bawah tanggungannya pada hari raya itu dan juga pada malam yang kedua di bulan Syawal. Makanya di sini diartikan oleh beliau, jika memiliki makanan pokok, maksudnya bila latihan, bilanya misalnya dibayarkannya ke zakat fitrah, tapi enggaknya gak ada kaum masak setelah makan misalnya, atau kurang makanan anak ini akhirnya, maka ada wajib zakat fitrah.
Syariat kita akan memberatkan kepada penganutnya, kepada pemeluknya. Jadi syaratnya adalah apabila kita memiliki kelebihan daripada makanan pokok yang kita makan. Misalnya kita beras, ya beras kita keluarkan zakat fitrahnya. Kalau sebagian daerah ada yang sagu, seperti di Irian Jaya sagu itu makanannya. Karena lah apa sagunya kan. Kalau sebagian daerah Madinah itu jagung. Nah, jagung banyak kayak kita jual jagung tetap kayak makan nasi gitu nih. Ya lah, karena kita sudah makan pokok kita adalah nasi. Maka kita yang harus kita keluarkan adalah juga beras. Di hari raya itu dan juga malam kemudian. Begitulah kewajibannya. Berapa banyak zakat fitrah yang kita keluarkan itu? Nah di sini jar Nabi arba'atu amdadin bi muddin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebanyak 4 mud dengan mudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau langsung saja kita kalkulasikan, kita ukur dengan ukuran orang kita, orang Banjar, orang Indonesia umumnya dan orang Banjar khususnya itu sebanyak 3 kilogram kurang seperempat. 3 kilogram kurang 3 kilo aja kita kurang seperempat. Seperempat ya kita. Nah kita aja wajib dulunya kita lebih pun saya 3 kilo. 3 kilo. Lebih apik ya kita. Nah, dan sisanya berarti sedekah. Jadi tadi 2 kilo 7,75 kilogram. 2,75 kilogram atau 3 kilo kurang seperempat. Jadi niatnya kita boleh ini diwakili oleh seorang wali. Maksudnya wali apa nih? Misalnya abahnya, maksudnya yang menjadi kepala rumah tangganya, langsung abahnya aja langsung untuk mengeluarkan zakat fitrah, meniatkannya bagi anak-anaknya. Nah, yang menjadi tanggungannya, atau istrinya yang menjadi tanggungan nafkahnya. Itu bilanya kita punya abah misalnya. Misalnya kita sendiri sudah mapan mandiri, nah, berarti kita melihatkannya sendiri. Dan ini jangan sampai lupa kita melihatkannya. Dan juga di dalam zakat harta kemarin kita jangan lupa meniatkannya ketika kita membayar atau mengeluarkan zakat harta tadi. Entah itu kita hasil berumah misalnya, atau hasil berdagang, atau hasil mendulang, atau hasil mendapat harta karun tadi. Nah, rikas kita boleh. Jangan lupa kita meniatkannya. Bagaimana niatnya nawa itu? Atau kita hadhihi zakatu mali. Ini adalah zakat hartaku. Niatnya. Niat wajib kalau dia melakukan zakat hartanya. Atau hadhihi zakat, hadhihi shadaqatul mafruḍah. Ini adalah sedekah yang wajib atasku. Jadi bilanya sedekah harus dibuat dengan mafruḍah supaya berbeda daripada sedekah sunnah. Pun juga kita memberi atau berinfak itu jangan lupa kita meniatkannya. Jadi kita dapat pahala ketika kita meniatkan setiap kita memberikan apa yang kita infakkan atau kita sedekahkan, apalagi kita di dalam masalah mengeluarkan zakat yang wajib bagi kita. Lalu bagaimana ulama? Di situ Nabi mengajarkan kita ketika kita berniat untuk berinfak atau bersedekah, misalnya sedekah sunnah. Ini ulama banyak sekali mengatur, menyusun niatnya, banyak sekali dia. Tahu itu yang kira-kira lah. Tahu ya kira-kira. Di antara hadis Nabi Muhammad SAW, langsung kita bahas sedikit aja mungkin kita bahas. Misalnya jar Nabi dawu mardakum, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dawu mardakum bis sadaqah. Jar Nabi, ini obat yang paling mujawab. Obatilah
penyakit kalian itu dengan bersedekah. Nah, kadang-kadang penyakit ini obatnya adalah sedekah. Kita kadang-kadang tidak tahu masalah ini. Bagaimana Allah itu ingin memperingatkan kita kepada hamba-hambanya. Bagaimana Rasulullah itu ingin mengingatkan kita kepada umat-umatnya untuk mengobati penyakit-penyakit kita yang ada di antaranya adalah sedekah. Jadi di seketika orang itu mengeluarkan atau memberikan sedekahnya atau infaknya, maka jangan lupa niat bersedekahnya untuk ini syifa, untuk mengobati segala penyakit. Apa misalnya kita dari rusak, misalnya atau melihat dingin apa, maka niatkanlah. Nah, asal kita yakin dengan sabda Nabi Muhammad SAW, insyaAllah kita tunggu kita waktunya, kita tunggu akan janji baiknya bagi manusia. InsyaAllah kita akan mendapati sebagaimana mestinya. Jadi kita niatkan, jangan lupa kita niatkannya. Nawaitu bihadhi sadaqah lil istishfa, untuk minta kesembuhan kepada Allah SWT. Karena yang menyembuhkan adalah Allah. Cuma kita minum obat itu apa? Minum obat juga. Karena kadang obatnya kan bermanfaat, kadang-kadang ada bermanfaatnya. Oleh karena itu kita hanya minta kepada Allah. Ikhtiar tetap kita sebab dan musababnya kita harus kita jalankan. Cuma kita serahkan semuanya hasilnya kepada Allah. Allah itu namanya tawakal. Nah, begitulah. Kemudian lagi di antara niatnya kita berinfak tadi adalah idkhalis surur alaih, untuk menyenangkan hati orang yang kita beri. Nah, Allah akan menciptakan nanti kelak setelah wafatnya, setelah dia berpindah ke alam barzah, Allah akan menciptakan seorang malaikat yang namanya adalah as-surur, untuk menghiburnya nanti sampai hari dibangkit, hari kiamat. Awas juga kita nanti karena di kuburannya, menunggu hari itu, maka untuk menunggu hari-hari itu nanti Allah akan ada menciptakan, mengirim seorang malaikat yang wajahnya tampan untuk menghibur si mayit ini dalam kuburnya sampai nanti tiba hari yang sudah dijanjikan oleh Allah atau dengan hari kiamat. Itu disebabkan karena niatnya karena untuk menyenangkan hati orang yang dia berikan sedekahnya. Namanya itu khalus. Dan banyak lagi niatnya kalau kita bahas ini, banyak. Kita akan membahas masalah zakat fitrah. Jadi intinya setiap apapun yang kita lakukan, jangan lupa untuk meniatkan dengan niat yang baik. Gitu. Dan masalah kita di sini ada tahun ya, bahkan di dua guru kita atau orang Tuhan ini tahu di sini, nah ini tak kami sini. Jadi zakat fitrah tadi yang kita wajib kita keluarkan sebanyak 2,75 kg, atau 3 kurang seperempat, 3 kilo kurang seperempat. Dan wajib meniatkannya. Fil jami', maksudnya di dalam semua zakat yang telah disebutkan di atas ini, maupun baik zakat harta maupun zakat badan atau zakat fitrah. Bila kita kadang meniatkannya, maka belum dianggap lagi. Belum berarti kita menunaikan, karena di sini disebutkan wajibun niyyah. Karena masalah kewajiban, maka di situ hukum niat adalah hukumnya wajib. Jadi jangan lupa kita sangat unjuk aja. Misalnya jangan lupa kita meniatkannya. Wala yajuzu an yasrifa zakah wal fitrah. Dan kada boleh menyerahkan zakat, maksudnya zakat badan, zakat harta ini dan juga zakat fitrah, illa ila hurrin muslimin muttasifin bisifati ahadil asnafi thananiyah, kecuali kepada orang yang merdeka. Tahun 45 senang ini merdeka sudah. Maksudnya merdeka di dalam syariat atau dalam fikih ini maksudnya orang kan bukan budak, karena di zaman dahulu ada yang disebut dengan
budak. Kalau budak ada wajib karena dia di bawah tanggungan sayyidnya atau majikannya, di bawah tanggungan tuannya. Itu cuma di zaman kita sekarang sudah dihapus perbudakan, jadi jelas saja kita syarat dan pertama ini belum sudah. Hanya ada lagi kita temukan masalah perbudakan. Mungkin nanti di akhir zaman terjadi lagi masalah perbudakan ini ketika nanti diutus akan munculnya Imam Mahdi dan juga Nabi Allah Isa alaihissalam. Karena nanti kita akan salah dapatkan kemenangan yang hilang gemilang ini ketika seluruh kaum Nasrani dan Yahudi itu semuanya jadi ketumbang di bawah panji para Islam sendiri. Semapa lembah itu parak segala. Nah mungkin di zaman itu mungkin terjadi pula yang namanya perbudakan ini karena kita sudah bisa menawan mereka, menawan mungkin perempuannya. Nah, ya kan? Itu lawas saja lah, tahu apa gitu. Jadi masalah syariat yang dibahas oleh ulama ini mungkin saja terjadi pula, cuma kita tidak tahu bila paginya tidak tahu. Cuma untuk di zaman kita sudah tidak ada lagi yang namanya perbudakan ini. Jadi kepada orang yang merdeka. Jadi kita seberakan berarti merdeka berarti muslimin. Jadi kada wajib kepada orang kafir, kita kepada orang muslim. Kemudian lagi harus beragama Islam, dan kemudian lagi dan juga mutasifin, dia termasuk dalam salah satu daripada golongan yang 8 yang disebutkan Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an. Apa bunyinya firman Allah Subhanahu wa taala? Fi qoulihi ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Yang mereka ini pertama adalah orang fakir orangnya. Apa maksud dan arti dari fakir di sini dalam agama? Wa huwa man la malahu wa huwa man la mala lahu wa la kasab aw lahu kasbun aw malun walakin la yaqau mawqi'an min kifayati. Orang fakir itu ialah mereka yang tidak memiliki harta dan mata pencaharian. Bisi duit ke dada gitu. Duit ke dada juga. Misalnya habis di PHK dan daerah tunggu. Nah, perubahan status sosial menjadi lah. Orang seperti ini berhak sudah menerima zakat. Kemudian atau kita orang yang memiliki harta juga, tapi mata pencahariannya tadi orang memiliki harta dan mata pencaharian, orang memiliki harta dan gawian, tetapi kada cukup kasar kehidupannya sehari-hari, kasar keperluannya kada cukup. Misalnya pengeluaran sehari misalnya 25.000 ini sudah hanya kita berarti rendah, karena sudah yang orang misalnya ada aja tuh. Kalau dulu kita waktu sekolah pesantren 50.000 itu tahan sebulan. Apa beli kacang panjang aja sih. Mie sebungkus kacang panjang ditukar jadi 500. Jadi dari pagi sampai malam itu aja tolen di waktu itu aja. Yang penting 50.000 sampai sebulan. Ada kawan lagu lagi. Semua kok tapi hidup aja enggak ada lagi juga kok. Ya enggak ada lagi juga. Subhanallah. Rumah ini harapan rakyat. Belanja juga bentar aja minta maaf mungkin bukan apa bisa jajan aja mungkin nggak kemayu jadi kita 20.000 lah. Ada lain dari zamannya kan. Kalau bahari 50.000 itu dua harga murah juga bahari deh. Kalau duit kita ada juga. Dan seperti itu. Jadi seperti itu Pak. Tahan aja lah, masya Allah. Bahari.
seperti itu. Jadi ada juga aja kita gawian atau banyak, cuma kalau cukup pasang sehari-hari. Misalnya belanja sehari itu ada tuh 20.000. Hasilnya begawi itu mungkin 20.000 aja mungkin sehari. Kalau kurang 5.000. Ini berarti orangnya fakir sudah statusnya dan boleh berhak menerima zakat. Walaupun misalnya bisi kendaraan juga. Wah, walaupun misalnya karena ini orang biasa aja sudah bisi kendaraan, bisi HP. Kadang kata itu begawi juga kan. Nama itu boleh aja sudah. Seperti itulah. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua, berarti fakir. Karena nanti di akhir zaman yang namanya fakir ini sudah tidak ada lagi. Sudah tanda-tanda akhir zaman ya. Orang nanti sugihan, yang menerima zakat tidak ada lagi. Maksudnya, akhirnya aku bisa aja lain. Gitu. Artinya sudah Allah keluarkan sudah turut bumi ini juga segala apa-apa yang ada di sini. Dan bubuhan galuh ini kemarin sudah. Bubuhan jinnya kalau kamu mau kopi lagi udah akan lagi, artinya parah sudah berikan ya. Nah, parah sudah berikan. Ini masih jadi ya nak. Ini masih. Jadi di akhir zaman tanda-tandanya seperti itu. Orang yang menerima zakat tanda-tanda. Jadi fakir yang kedua miskin. Miskin siapa orangnya yang orang golongan yang kedua yang berhak menerima zakat. Wa huwa man lahu mal aw kasbun la yaqmutan min jibaihi. Kurang lebih daripada yang pertama tadi kita si miskin ini. Misalnya penghasilannya aja kita sehari itu 100.000. 100.000. Pengeluarannya itu kebutuhan sehari 100.000. Penghasilannya hanya 80.000. Tapi orang seperti itu miskin. Orang miskin. Orang seperti ini pun juga berhak menerima zakat. Kemudian golongan yang ketiga, al-'amilin 'alaiha wa hum man 'ayyanahum al-imam bi akhdhi az-zakah wa taqsimiha li mustahiqiha. Hadza illa yaj'al lahu al-imam ujratan min baitil mal. Wa illa fala yu'ta. Yang ketiga, golongan yang ketiga yang berhak menerima zakat ini adalah orang-orang yang ditugaskan oleh imam, kepala desa atau orang-orang panitia masjidnya untuk mengurusi masalah menerima zakat. Nah, dia menerima yang dikumpulkan nanti mereka ini akan membagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kan ini orang-orang kaya kan kadang kesulitan juga punya itihim habis waktu nanti. Jadi serahkan aja sudah kepada amir zakat, biar nanti mereka yang akan membagikannya kepada mereka-mereka yang berhak menerimanya. Dan orang-orang yang ditugaskan bekerja sebagai amir zakat ini nanti berhak menerima zakat juga sebagai kita upahnya. Ini kalau memang dia kadang mendapat upah sudah daripada panitia masjidnya. Kalau sudah mendapat upah, ada berhak juga menerima zakat. Kemudian wafir riqam, dan orang-orang yang mu'allaf, yang dibujuk hatinya. Ai al-muqaddar kitabatan sahihatan wa huwa man kataba musyidu kitabatan zain bayuta min az-zakat yusa'iduhu dzalika fi tahawul min ar-riq. Jadi yang keempat ini adalah al-mu'allafati qulubuhum. Para mu'allaf. Yang keempat itu orang-orang yang hanya masuk Islam, misalnya orang yang hanya masuk Islam, orang Nasrani, orang Kristen, dia tertarik dengan agama Islam. Nah, setelah dia masuk Islam, dia hanya masuk Islam sebulan, 2 bulan, darinya dapat zakat. Oh iya, namanya Islam itu. Kalau dia dapat jatah aja, kita dibawainnya kawannya, hanya dia memberikan kawannya. Ini itu dijinakkan hatinya, dibawahi kita supaya dia masukkan ke dalam Islam. Termasuk dakwah kita juga dengan memberikan zakat ini kepada mereka para mu'allaf. Karena di pelosok sana lah, sebagaimana kita ketahui nih, nang kita dikunjut tanah, tidak lama kan hutang ngalih, kita mengakses jalan itu ngalih, bilang ke Tampung Banta aja kita. Jalan-jalan tapi ada. Nah di sana itu
biasanya terdahulu orang Palang ini dakwah barinya Indomie. Ya Tuhan Yesus Tuhan ini yang suka baca Roh Kudus apa lah dapat nih ajinya, ayo ini suka dapat nih, ayo dapat Indomie aja. Aminnya lagi ini kehidupan agama gini dapat minum. Barinya Yesus apa dah Tuhan diunjuk menjadi kita, ayo beres siap. Nah itu bang. Nah orang satu membutuhkan jadi kita bantuan uluran, adanya kesian juga. Nah oleh karena itu pun mereka siasatnya seperti itu. Gara-gara terdahulu mereka aja maka orang-orang pedalaman sana itu banyak yang beragama Kristiani. Karena mereka ini cangkal kanan bang, dan dananya kuat juga bang. Hubungannya yang ada di kita sudah. Setiap rumah tangga ini diwajibkan ini untuk kepentingan menyebarkan agama gitu, agama mereka. Jadi mereka itu rela, jadi relawannya nih hampon aja pada kubu-kubu sana tulakan bermodal besar untuk menyebarkan agamanya. Jadi kadang-kadang terdahulu mereka ini, lalu mereka banyak. Cuma bilanya ditinggalkan Islam kita masuk Islam, cuma kita misalnya sawah, jadi tempat dan mana nih pasukan cuma kadang-kadang lemah. Nah mereka ini lemah kadang-kadang imannya masih. Lalu kita kuatkan dengan kita beri zakat lagi. Hanya dia kuat mau belajar Islam hanya kuat dan begitulah indahnya Islam itu. Jadi mu'alaf itu sehingga mereka mendapatkan bagian atau hak daripada zakat. Kemudian yang kelima, firriqul budak-budak. Dan ini sudah jarang ada lagi. Dulu ada orang ini ada. Cuma perlu juga kita pelajari kita budak. Zaman itu ada di zaman dahulu budak. Al-Mukatab kita bahatan sahih. Hamba mukatab ini kita hamba nang ujar tuannya ujar majikannya. Kan bilanya kawan menambusi sekian juta. Kan bebas kan. Ada jadi budak lagi. Nah itu namanya mukatab. Ada yang hambanya mukatab, ada yang hambanya muba'un. Hamba sebagiannya itu jadi keseparuhnya itu budak, separuhnya merdeka. Nah ada juga. Kemudian al-gharimin wahumul ladzi istadanu fi ghairi ma'siyah. Kemudian yang berhak menerima zakat lagi adalah golongan yang keenam ini adalah orang-orang yang berhutang. Alhamdulillah jangan kita banyak hutang dapat. Jangan juga hutang tapi bukan ranger aja kita. Saja Serena, Nissan Serena ini. Nah kalau dia sudah berkredit dengan elektronik kita atau kita mobil atau kendaraan ini lain hutangnya ini. Jangan. Ini hutang yang memang kita dia ini untuk kebutuhannya. Kalau itu sudah ada lebihannya aja lagi nih. Kalau kredit. Jadi kada berat juga. Jadi misalnya panitia mendapatkan atau memiliki hutang sekian juta karena pembangunan ini. Pembangunan musola atau masjid. Maka mereka ini berhak menerima zakat. Kita bantu supaya cepat terlunasi hutang mereka dan dapat dibangun. Nah fasilitas ibadah. Nah begini. Dan siapa orang yang berhutang di sini? Maksudnya adalah orang-orang yang berhutang yang mereka berhutang itu tidak untuk maksiat. Kalau mereka berhutang untuk maksiat, misalnya kada mampu juga segini nih, cuma berhutang ke whisky, topi miring, sabu-sabu, misalnya, jangan. Kada berhak juga. Karena mereka berhutang untuk kepentingan maksiat ya. Karena bila kita berikan zakat berarti bertambah maksiat ya. Pajak pas mana? Awak tuh mengalami ini kita. Nah, jadi
Ini mereka-mereka yang berhutang bukan pada tujuan-tujuan maksiat. Jadi kita bujur aja, jadi kita berhutang aja, kita untuk keperluan ini itu ini menyekolahkan anak misalnya, jauh anak di sekolah misalnya. Nah, kita kan. Kemudian yang ketujuh, fisabilillah. Siapa orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Golongan yang ketujuh berhak mendapatkan adalah orang-orang yang berjalan di dalam fisabilillah. Al-huzat, al-muhtasibun, al-muhtasibun الذين ليس لهم مرتبا في ديوان على خروجه من الجهاد فيقومون من الزكاة وإن كانوا أغنياء. Ini para pejuang Allah. Ini bukan siapa ini? FPI lah berarti. FPI itu seperti itu, Masya Allah lah. Amar ma'ruf nahi kuat ya. Dan mereka solidaritasnya kepada orang-orang kaum fakir du'afa itu Masya Allah tinggi. Kepada orang-orang yang mendapat musibah, misalnya gempa, orang bangsa pertama biasanya FPI. Dakwah itu Masya Allah langsung diterjunkan. Itu kalau kita tahu dalam sejarahnya itu, Masya Allah mereka ini seperti di Gorontalo kemarin ketika kerusuhan ini, FPI itu mereka yang membela orang-orang Islam di sana deh. Masya Allah. Rekan gantal itu banyak orang. Ya kan? Masya Allah mereka itu bela kita saudara-saudara sama Muslim. Masya Allah. Yang di Aceh macam-macam mereka kirimkan dan itu laskarnya. Ini para pejuang Allah, para pejuang di jalan Allah, yaitu mereka-mereka yang berperang hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapatkan imbalan daripada pemerintah dalam perjuangannya. Ya, ujian bahasa kita di sini adalah misalnya para tentara, tapi tentara di negara kita, wah, perburuan kita lagi. Dia ada dapat karena sudah mendapat imbalan daripada pemerintah. Belum lagi tunjangan ya lah, tunjangan anak, tunjangan pembantu, tunjangan sekolah. Begitu kan lagi. Kalau kita dapati pejuang-pejuang seperti ini di Yaman, terus akan bergaji laluan. Salah aja kita nih hendak masuk, tentara masuk berdulukan petes-tesan lagi. Kalau bajunya, bersenjata, Masya Allah. Tapi kan udah gaji di sana, kadang udah gajinya sama sekali, Masya Allah. Dan ikhlasnya jadi di sana memang kan, kalau kampung kita menyamakan dengan negara kita lah. Karena di sana masalah kepemimpinannya gitu, masalah kabilah. Dan kita kan yang kita demokrasi, pemerintah. Jadi setiap perubahan di sini aja kita laskar panjang di mobil-mobilnya, di joknya. Kita lihat, wah ini nukar kawan juga, nukar. Bukannya anak nukar tuh, bang dulu kita pelajari nukar nih, berfoto gitu lah, selfie ada, umpamanya di bandara, tahan orang, teroris orang ini. Nah itu bang, jadi jangan anu-anu juga belajar di sana lah, walaupun boleh di sana, karena nyaman baru mendapatkan di sana. Cuma di sana orang tahu kuat agamanya kadang digunakan untuk hal macam-macam kan. Karena untuk kita membela negaranya, misalnya ada misalnya penjajah, apa itu aja. Ini tahu, karena mereka di sana para tujuannya memang kalau dapat jadi imbalan daripada pemerintah. Masya Allah, orang kita. Uyut-uyut aja tentang bayu, itu saja. Ya Allah. Subhanallah. Itu bang. Jadi di sana misalnya kita pengantenan, apa hiburannya lagi? Tembak. Wah, hiburan nih. Kita ini dijaga kulitnya itu kipayan aja kita nih. Kita makan awakannya kita nih, deketan pada kita, penakut pada kita orang kita nih. Kita kan biasa pengantenan, oh marah nih ya juga, cuma ke atas pengarahnya lah, atas. Cuma kan gaya juga kita, gaya juga. Rata-rata di pengantenan kita ya,
Hiburannya, Masya Allah, raminya. Jadi segala aja nih kita aja kok. Buatnya orang sana begini aja. Melangkah sepanjang angka berapa itu? Bonol. Nah gitu bro. Mereka itu memang kuat lah, kuat. Jadi para pejuang di jalan Allah itu berhak mendapatkan zakat. Bila memang kalian mendapat imbalan dari pemerintah. Sekalipun mereka adalah orang-orang kaya. Laskarnya dari itu walaupun mereka adalah orang kaya. Karena ini adalah merupakan pejuang di jalan Allah. Dan semacam ini. Kalau sudah risikonya paling awal nih di garis depan kita. Yang terakhir, golongan orang-orang yang berhak menerima zakat adalah ibnu sabil. Siapa mereka ini? Huwal mujtaz ila baldatin wa laysa ma'hu ma yusiru ilaiha. Jadi orang-orang yang berada, orang-orang yang sedang melakukan perjalanan musafir. Sekalinya mereka ini mengalami kesulitan untuk kembali ke kotanya karena kehabisan biaya ongkos. Itu namanya ibnu sabil, anak jalan. Ini anak jalan artinya tuh. Nah, maka mereka ini berhak menerima zakat supaya kalau bulik tidak. Nah, adapun para ibnu fisabilillah tadi pun di zaman kita sekarang, maka ulama di situ menyebutkan di antaranya mereka termasuk adalah juga para penuntut ilmu, para pengajar. Mereka juga berjalan di jalan Allah. Kenapa? Mereka ini Masya Allah, bukan mereka ini. Siapa penyambung kita lisan dakwah bagi Rasul ini? Mereka rela mengorbankan diri kita waktunya, kada begawi, kada berilmu. Kenapa? Karena untuk menyebarkan agamanya. Karena kita antara umawa, antara kita ulama dan umawa itu semuanya harus bersatu. Wa in kana lahum malun fi bilad, sekalipun orang yang sedang musafir tadi, ibnu sabil tadi, di kampungnya orangnya sugih aja, ada aja bisa harta, karena dia tadi kehabisannya, entah kita dijamret orang, kehilangan ini, maka mereka ini berhak menerima zakat. Nah, itu golongan yang ke-8, yang terakhir. Lalu bagaimanakah misalnya kita ketika seorang itu mendapat kesulitan memberikan zakat wajibnya ini kepada ke-8 golongan ini, kan sekarang sulit. Lalu oleh ulama di antaranya ada di antara ashabus syafi'iyah membolehkan kita karena ke-8-nya ini nggak ada, salah satunya dia cukup. Cuma kita bertaklid kepada Imam Ahmad bin Musa bin Ujail yang membolehkan zakat itu kepada salah satu daripada golongan yang 8 itu. Kalau kita berikan ke-8 yang ini kita ujuk kali ini kurang sih itu misalnya, nah ya apa ini? Nah dari itu kita bertaklid kepada Imam Ahmad bin Ujail membolehkan untuk memberikan zakat kepada salah satu ini cukup tidak daripada golongan yang 8 ini. Kemudian lagi siapa pulang yang kada boleh menerima zakat ini? Wa kaunihi, orang yang kada menerima zakat ini pulang statusnya adalah bukan daripada wa kauni ghairu hashimiyyi, bukan daripada kalangan Bani Hashim, wala muttalibiyyin wala maulad lahu. Kesimpulannya bukan pula daripada Bani Muttalib. Artinya bukan mereka ini daripada kalangan Ahlul Baitnya Nabi. Yang di muka misalnya. Ada. Lihat dia aja. Karena zakat adalah awsahun, itu adalah kotoran daripada
Nah, harta mereka itu makanya kada boleh tersakiti hati Nabi kalau mereka ahlul bait ini dikasih di kita zakat. Jadi jangan. Kalau kita memang iba kepada mereka, kalau kasihan mereka. Lalu kita memberikan dengan atas nama hadiah aja, jangan atas nama zakat. Kasihan mereka. Jadi kita berikan ini hadiah, belum kesempian gitu aja, jangan ini zakat lah, makan. Ini bungai sini, ini bungai. Tapi kasihan juga datunya, waktunya datunya gitu sana. Ya lah, CD-nya setuju aja. Kalau kita datunya lah, nah seperti itu ya. Jadi kita kasih atas nama hadiah aja. Ada di zaman dahulu mereka ahlul bait ini mendapatkan humus daripada baitul mal, daripada dirinya simpanan harta kaum muslimin. Terdapat dia dari pemerintahan di zaman itu, di zaman Nabi itu ahlul bait ini khusus mendapatkan seperti ya. Bergaji saja kita. Makanya ahlul bait di zaman itu kaya raya karena mereka sedang mendapatkan gaji dari sebagai balas jasa kaum muslimin kepada datuknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk sekarang ada lagi ahlul bait dapat seperti ini karena sudah berganti ke pemerintahan dia mendapatkan. Maka oleh ulama mutaakhirin boleh juga kita para ahlul bait di zaman sekarang ini menerima zakat dengan dalih karena mereka kadang mendapatkan humus boleh juga. Misalnya kita berikan zakat juga tuh ada kawalnya dan membolehkan, cuma akiknya jangan, akiknya jangan. Itu aja tuh dua keadaan ini boleh, cuma bagaimana hukum yang kuatnya dan yang kada kuatnya itu sudah kita pahami. Begitu lah. Makanya di sini oleh beliau disebutkan dalam fikihnya di sini dalam Rasul Jamil wajib isti'abul mawjudin minhu, dan diwajibkan pula meratakan pembagian zakat tadi kepada 8 kelompok tersebut. Kita bagi rata ke 8-nya tadi. Kiki seanjuran ini mungkin bisa ada nasi kumi negara zakat tidak. Nah, lihat. Apa ini tanggung masa nanti makan kita pulang jadi tanggungan kita nanti kalau. Maka dari itu ada ulama yang menyebutkan boleh kita bertaklid kepada Imam Ahmad bin Musa bin Ujail daripada ashabu Syafi'iyah, daripada golongan Imam Syafi'i. Juga kita di dalam madhab Imam Syafi'i yang membolehkan memberikan zakat itu kepada salah satunya aja cukup daripada golongan yang dilakukan tadi. Tahu ya dia loh. Tahu sudah itu. Ini sudah kita wantar aja, kita diketahui oleh. Cuma dalam masalah zakat ini kita harus jujur mempelajari ilmunya karena ini masalah kewajiban soalnya. Jadi dan yang kada beres ini nanti menjadi tanggungan kita tetap di akhirat kita dan di akhirat nanti. Nah itu kan, jadi harus beres begini. Ada itu masuk rukun Islam yang ke hadis. Sekarang kita masuk ke dalam masalah haji. Alhamdulillah. Sebagaimana kita mempelajari masalah rukun keempat, masalah zakat ini, insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan kita, Allah berikan kemampuan, alhamdulillah pada kembali. Mudah-mudahan kita kaum zakat juga berarti pertanda insya Allah Allah akan meluaskan, memberikan asbab, Allah tunjukkan insya Allah asbab rezeki ini. Mudah-mudahan kita Allah kita murahkan rezeki kita, Allah luaskan rezeki kita, dan Allah berikan kita rezeki yang melimpah dan juga penuh berkah sehingga kita bisa menunaikan rukun Islam yang keempat ini, yakni zakat. Karena ini biasanya berhajat kepada amal, insya Allah kita kalau mengamalkan insya Allah. Nah, kemudian rukun yang kelima adalah haji. Nah, habis sudah parak lah haji yang dia haji. Nah ini kan beberapa saat ini haji ini masalah ma'asil qulub aja, lagi masalah maksiat, ketaatan hati, ketaatan batin, dan kita maksiat hati aja nih. Nah itu selesai kita. Isya kan? Nah Isya saudara kita juga ada habis dan sambung ulang. Jadi insya Allah masalah haji ini silahkan kita lanjutkan akan datang insya Allah.
Mudah-mudahan Allah berikan kita langkah untuk bisa pergi ke Baitullahil Haram. Mudah-mudahan kita Allah mudahkan langkah kita pergi ke Baitullahil Haram sebelum kita mati atau meninggal. Mudah-mudahan kita sempat nanti ke Baitullahil Haram ini untuk berziarah Baitullahil Haram, menunaikan ibadah haji atau umrah dan juga berziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والله أعلم وحكم البادي أن الله يرزقنا العلم النافع والعمل الخالص المقبول وسنة علم والدلالة على الهدى ويسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا والذين فيه علينا أن الله يغفر لهم يرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته ويريد علينا من بركاتهم وسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة.